Halo semua, selamat jumpa lagi di cerita Tante. Tante akan membahas sebuah film dari Korea bergenre survival thriller yang keluar di tahun 2013 berjudul Flu. Film ini dibintangi oleh pemain papan atas Korea seperti Jang Hyuk, Seo E, dan Mae Dong So. Selamat menonton. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pengungsi gelap Thailand yang akan diselundupkan dari Hong Kong ke Korea menggunakan box kontainer. Lalu cerita berpindah ke Kang Ji-go, anggota tim SAR Kota Bundang Korea, yang sedang berusaha menyelamatkan seorang dokter wanita yang terjebak reruntuhan di dalam mobil. Dari sinilah pertemuan pertama yang nantinya akan berujung ke romansa antara Ji-go dan Dr. Kim. Beralih ke kontainer yang mengangkut para pengungsi tadi, dua orang penyelundup membuka kontainer itu untuk menjemput para pengungsi yang sudah tiba di Korea. Akan tetapi, mereka terkejut karena semua pengungsi di dalam kontainer itu sudah mati. Hanya menyisakan satu orang bernama Moon Sai yang selamat. Moon Sai pun kabur dari dua penyelundup itu masuk ke dalam kota Bundang. Di tempat lain, Ji-go yang menemukan tas milik Dr. Kim yang tertinggal di reruntuhan mengangkat telepon Dr. Kim yang berdering. Ternyata itu Mireo, anak Dr. Kim. Ji-go pun bertemu dan mengembalikan tas milik Dr. Kim kepada Mireo. Scene lalu menunjukkan situasi kota Bundang, di mana mulai banyak warga yang menunjukkan gejala terjangkit virus flu misterius. Virus itu menyebar cepat dari satu orang ke orang lainnya. Di rumah sakit tempat Dr. Kim sedang bekerja, kedatangan pasien yang mengalami infeksi virus yang parah. Rupanya itu adalah salah satu penyelundup yang membuka kontainer. Pasien itu mengalami kejang dan muntah darah yang hebat. Pada saat Dr. Kim memeriksa, Dr. Kim menemukan rekaman video isi kontainer dari HP si pasien. Tiba-tiba, alarm emergensi berbunyi. Si pasien mengalami muntah darah hebat hingga akhirnya meninggal. Kakak pasien yang panik langsung menerobos masuk dan memeluk adiknya. Scene lalu memperlihatkan Moon Sai yang berada di taman kota terduduk dengan lemas. Mireo yang kebetulan ada di sana untuk memberi makan kucing pun memberikan makanannya kepada Moon Sai. Melihat Moon Sai yang batuk-batuk, Mireo pergi mencari pertolongan dan menghubungi Ji-go. Scene berpindah ke Dr. Kim dan pimpinan rumah sakit yang sedang memeriksa video kontainer, dan mereka berpikir bahwa virus yang menyerang adalah flu burung H5N1. Tak lama kemudian, pasien-pasien dengan gejala yang sama pun berdatangan. Seisi kota juga mulai dipenuhi oleh orang-orang yang terpapar. Sementara itu di taman, Mireo yang membawa Ji-go tidak berhasil menemukan Moon Sai. Box kontainer akhirnya ditemukan. Petugas penanggulangan wabah pun segera membakar seluruh isi kontainer itu. Scene berikutnya memperlihatkan wali kota Kota Bundang berdiskusi membahas tentang pandemik virus flu ini dengan para dokter peneliti. Diskusi berjalan alot karena perbedaan pendapat apakah harus membumi hanguskan Kota Bundang atau tidak untuk menahan laju pandemik. Sementara itu, Ji-go yang menggendong Mireo yang tertidur sehabis makan di pusat belanja melihat seseorang di atas eskalator yang terlihat mau jatuh. Ji-go pun meletakkan Mireo yang tertidur di bangku dan segera menolong wanita itu. Pada saat Ji-go kembali, Mireo sudah tidak ada. Di kantor wali kota dan di rumah sakit, situasi menjadi semakin kacau. Dr. Kim pun segera keluar mencari Mireo. Singkat cerita, Kota Bundang pun diisolasi atas keputusan presiden. Di tempat lain, Mireo yang terpisah dari Ji-go menangis panik karena berada di tengah kerusuhan di dalam supermarket. Di tengah situasi yang semakin kacau, Dr. Kim dan Ji-go akhirnya menemukan Mireo. Mereka pun segera berusaha keluar dari situ karena suasana semakin kacau.
Dr. Kim mengajak Jigo untuk keluar dari kota menggunakan helikopter rumah sakit. Tapi Jigo menolak karena ingin membantu warga yang terjebak di supermarket itu. Akhirnya, Dr. Kim dan Mireu pun terpaksa pergi dengan mobil milik Jigo. Namun sayang, mereka tidak diperbolehkan naik heli karena Mireu kedapatan sedang batuk. Situasi kota pun semakin mencekam. Kem-kem isolasi dibuat untuk mengisolasi warga yang terpapar. Pihak tentara pun terus menyusuri kota untuk mencari yang selamat. Sementara itu, di kem-kem isolasi, pemerintah melakukan swab PCR untuk memisahkan yang sehat dan yang sakit. Dr. Kim dan Mireu pun akhirnya bertemu dengan Jigo di sana. Pada saat bersiap untuk pemeriksaan kesehatan, Dr. Kim menemukan bintik-bintik merah tanda infeksi di tubuh Mireu. Dr. Kim pun memanfaatkan situasi yang sedang kacau untuk menyelundupkan Mireu lolos dari pemeriksaan. Setelah berhasil lolos dari pemeriksaan, Jigo segera mencari Dr. Kim dan Mireu. Namun Dr. Kim melarang Jigo untuk mendekati Mireu karena dia tidak mau membahayakan Jigo. Setelah 10 jam berada di camp, para warga mulai protes karena situasi camp semakin penuh sesak dan tidak manusiawi. Camp tidak dilengkapi dengan fasilitas air dan makanan yang cukup, namun para tentara malah memukuli warga yang protes tersebut. Jigo pun berusaha menolong warga yang dipukul, dan ketika Jigo ditodongkan senjata, muncullah aktor laga kesukaan tante, yaitu Ma Dong-seok, yang di sini berperan sebagai Guk Hwan, seorang bos mafia. Rupanya para tentara mengenali Guk Hwan, sehingga mereka menurunkan senjatanya. Cerita berpindah kepada Jigo yang akhirnya tahu bahwa Mireu terinfeksi. Jigo menyarankan Dr. Kim melapor agar Mireu diberikan perawatan, tetapi Dr. Kim menolak karena tahu bahwa virus ini belum ada obatnya dan Mireu hanya akan dibunuh bersama yang terinfeksi lainnya. Sementara itu, Munsai yang diketahui selamat dari kontainer dan kemungkinan kebal virus pun akhirnya ditemukan dan dibawa ke laboratorium. Di tempat lain, Dr. Kim bertemu dengan rekan kerjanya di rumah sakit. Dia mengatakan kepada Dr. Kim bahwa Munsai sudah ditemukan dan meminta bantuan Dr. Kim untuk membantu membuat serum antibodi. Dr. Kim pun menitipkan Mireu kepada Jigo untuk pergi membantu pembuatan antibodi. Sebelum pergi, Jigo memberikan walkie-talkie kepada Dr. Kim agar mudah untuk dihubungi. Pada saat Dr. Kim kembali dan bermaksud membawa Mireu, beberapa tentara datang untuk membawa nomor 2966 yang adalah nomor Mireu karena mendapat info bahwa nomor 2966 terinfeksi. Jigo menolong Mireu dengan mengaku bahwa itu adalah dirinya. Jigo pun dibawa ke camp tempat warga yang terinfeksi. Namun untung saja dia diselamatkan oleh kawannya yang meminta bantuan Guk Hwan untuk menolong Jigo. Sementara itu di camp, warga mulai protes kenapa setelah lewat 48 jam mereka masih belum boleh keluar dari karantina. Situasi dengan cepat menjadi kacau, sehingga para tentara pun diturunkan lebih banyak. Scene berpindah ke Dr. Kim yang membawa Mireu ke tempat Munsai berada untuk meminta serum darah Munsai. Awalnya Munsai tidak mau karena takut. Namun setelah melihat dan mengenali Mireu yang pernah membantunya, Munsai pun bersedia. Tapi nahas, Dr. Kim ketahuan. Dan akhirnya dia dibius dan ditangkap oleh tentara, sedangkan Mireu dibawa pergi. Jigo yang melihat Mireu dibawa ke dalam kamp pesakitan berusaha mengejar. Betapa terkejutnya Jigo melihat mayat-mayat berserakan di lantai, juga warga-warga terinfeksi yang sedang sekarat. Para tentara memperlakukan mayat-mayat dan warga yang sekarat dengan tidak manusiawi. Dr. Kim yang telah sadar segera mencari Mireu, namun dia tak berhasil menemukan Mireu. Dr. Kim pun berteriak histeris karena panik. Tak disangka, Jigo berhasil menemukan Mireu.
Dia segera membopong Mireille keluar dari tempat pembuangan mayat tersebut. Sementara itu, para warga semakin mendesak untuk keluar dari tempat itu. Kekacauan pun tak terhindarkan. Di tengah kekacauan, Dr. Kim bertemu dengan rekannya yang membawa Munsai. Dia mengajak Dr. Kim untuk bersama pergi dari situ. Tapi nahas, warga yang sudah marah mencegat mereka dan Munsai pun tewas ditusuk. Sementara itu, Jigo berhasil menghubungi Dr. Kim lewat walkie-talkie dan mengatakan Mireille ada bersamanya. Dr. Kim meminta mereka untuk pergi ke area barat kota Bundang. Di perjalanan, Jigo berpapasan dengan Guk Hwan yang curiga melihat Mireille masih hidup dan berpikir kemungkinan ada antibodi di tubuh Mireille. Guk Hwan pun berusaha merampas Mireille, namun tak berhasil. Kerusuhan antara warga dan tentara semakin tak terbendung. Kota Bundang menjadi sangat kacau. Si bos mafia Guk Hwan pun memperburuk keadaan dengan menghasut para warga untuk menerobos masuk perbatasan kota Seoul. Jigo yang membawa Mireille ketahuan oleh Guk Hwan yang kemudian membuntuti mereka. Guk Hwan berusaha untuk mengambil sedikit darah Mireille. Jigo datang pada saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan Mireille. Warga yang marah terus berusaha menembus pagar pembatas barikade kota, hingga akhirnya pagar pun rubuh. Mireille yang ternyata berada di baris depan kerumunan menangis sambil memanggil ibunya. Melihat ibunya di seberang perbatasan, Mireille pun sontak berlari. Dr. Kim dan Jigo yang melihat para tentara bersiap menembak Mireille segera berlari juga untuk melindungi Mireille. Dr. Kim pun jatuh tertembak di bahu kanannya. Melihat ibunya tertembak, Mireille segera berdiri melindungi ibunya sambil berteriak, "Jangan tembak ibuku, jangan tembak ibuku. Sedih tante liatnya." Akhirnya, atas perintah presiden yang sudah mendengar kabar tentang antibodi, blokade kota Bundang pun dibuka. Film diakhiri dengan Dr. Kim, Jigo, dan Mireille yang berkumpul kembali. Mireille pun dibawa ke pusat penelitian untuk membantu menghasilkan antibodi yang akan menyelamatkan nyawa banyak orang. Demikianlah teman tante cerita The Flu ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa subscribe dan like channel tante. Terima kasih dan sampai jumpa.